Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton di channel Bujang Ayam Farm. Ini ada komentar teman kita bahas tentang pemulihan ternak. Oke, pemulihan ternak itu yang saya lakukan. Ini metode pemulihan ternak yang dilakukan Bang Hen. Bang Hen ini adalah orang pertama yang menciptakan yang namanya BK Upgrade. Orang pertama yang berani tegas mengatakan nama BK Upgrade. Karena masa itu dulu, sewaktu BK Upgrade sebelum muncul, mulai muncul merek-merek baru seperti Matai. Nah, Matai itu Birma Silang BK. Ma itu Birma, Tai itu BK. Kan gitu dulu muncul-muncul merek-merek gitu. Ya. Apa itu banyak pokoknya merek-merek begitulah pokoknya muncul. Jadi Bang Hen dengan tegas bilang BK Upgrade. Itu ada di postingan Pak Idris, beliau dulu ngomen ke sana. Ya, jangan lupakan kami BK yang sudah di-upgrade dan siap bersaing dengan merek apapun. Ah, gitu. Saya lihat ingat benar pokoknya komentar beliau tentang itu. Karena Bang Hen ini tegas orangnya. Tegas, siapapun berani dia komen. Siapapun dia komen. Kalau dia mau komen, suka-suka dia aja dia itu. Oke. Jadi metode pemulihan ternak yang dilakukan oleh Bang Hen ada tiga tahapan. Pertama, bahan mentah. Kedua, bahan setengah jadi. Ketiga, bahan jadi. Apa yang dimaksud bahan mentah? Bahan mentah ini bahan yang dominan, sifatnya dominan. Bahan untuk kita upgrade. Karena tujuan kita mengupgrade BK, maka bahan-bahan lain ini termasuk ke bahan mentah. Ya, bahan mentah seperti apa? Pakoi. Pakoi kan dominan, lock brakot. Jadi pakoi ini harus di-upgrade. Ambil sifatnya tadi, sekedar sifatnya, dimasukkan ke casing BK. Kemudian pama dan mangon, itu bahan mentah juga. Dia kiri kanan jambret depan, nimpuk, gawainya ngatret, nimpuk kan itu. Kerjaannya kan ngandalin spesialis depan. Itu bahan mentah karena dia dominan ke sana. Jadi untuk menyatukan sifat mereka ini digabung ke wadah BK. Itu yang perlu dilakukan. Maka dari itu dilakukanlah pemulihan ternak. Pemulihan ternak pertama yang dilakukan kalau saya sendiri yang udah mengikuti langkah-langkah Bang Hen, karena saya terus dibimbing beliau. Udah dari dulu saya dibimbing beliau. Jadi saya punya induk Birma silang dengan BK. Saya ambil anak betinanya. Kemudian saya punya pakoi silang BK. Ambil anak jantannya. Nah, anak mereka nanti dikawinkan lagi. Ya, dikawinkan lagi anak mereka tadi. Dari betinanya tadi, dari jantan ini tadi, dari Birma silang BK tadi, ambil betinanya ataupun jantannya ataupun ambil sepasang. Dari pakoi silang BK tadi ambil juga sepasang. Jadi anak jantan dari Birma silang BK itu kawinkan dengan anak betina dari pakoi silang BK. Anak betina dari Birma silang BK dikawinkan dengan anak jantan BK silang pakoi. Gitu. Jadi digabungin. Nah, anak dari mereka nanti misalkan ini tadi betina dari Birko tadi, Birma silang BK tadi, dikawinkan, anak betinanya tadi diambil, dikawinkan dengan anak jantan dari BK silang pakoi. Terus diambil satu pasang anaknya. Kemudian begitu juga yang jantannya Birma silang BK kawinkan dengan betina pakoi silang BK tadi. Ambil juga sepasang anaknya. Anak mereka nanti disilangkan lagi. Gitu. Saling silangkan lagi. Jadi nanti dapatnya casing BK, sedikit ada sifat Birmanya, sedikit ada sifat pakoinya. Ya, brakot dia tetap ada. Begitulah yang sering saya lakukan dulu. Depannya ada, tembaknya ada, tapi sekedar tembakan jarang, ngatret itu jarang, tapi sekedar tembakan aja ada tuh. Oke, itu metode pemulihan ternak. Pertama, bahan mentah tadi kita silangkan dengan BK. Mulai masuk ke tahap ketiga, Birma silang BK betina,
kawinkan dengan BK silang Pako yang jantan, anak sepasang anak ini nanti, ini udah masuk, anak mereka ini udah masuk bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi. Ya, bahan setengah jadi untuk mendapatkan tahapan bahan jadi. Anak dari mereka ini tadi. Jadi bahan setengah jadi itu apa? Sudah dapat sesuai keinginan kita. Kita ambil generasi terbaiknya dari hasil pemulihan ternak tadi. Keinginan kita sudah dapat. Ya, pengen yang tipe begini. Sudah dapat. Sudah kita dapat. Pengen yang casing begini. Casing BK. Model mainnya begini. Yang terbaik kita ambil. Oke, kita ambil. Ambil sepasang-sepasang. Maka dia sudah mendapatkan bahan setengah jadi. Kenapa dia belum jadi, belum disebut bahan jadi walaupun sudah sesuai harapan kita gaya mainnya? Karena dia belum merata. Nah, tugas dari bahan setengah jadi adalah menciptakan cetakan yang merata. Itulah masuk ke bahan jadi. Hasil dari bahan jadi ketemu bahan jadi, tahap kelima itu. Generasi kelima nanti itu udah masuk bahan jadi. Kelima dan keenam itu sudah masuk bahan jadi. Dan mereka ini, kenapa saya bilang sudah masuk bahan jadi? Kalau dikawinkan sama-sama mereka, asal nggak cacat, jantannya sama rata. Baik tekniknya, segi tadahnya, kadang-kadang posturnya juga sama. Ya, seperti halnya saya, walaupun bukan anak BIM, tetap posturnya sama. Kadang-kadang masih banyak yang nggak tahu ini anak BIM, itu anak siapa. Karena warnanya sama hitam, bentuk modelnya hampir sama. Sekarang aja udah ada agak beda-beda karena ada mat eksa. Jadi warnanya yang membedakan. Tapi ada juga anak mat eksa yang warna hitam kayak anak BIM. Ada itu. Oke, kemudian bila mana bahan jadi tadi generasi ke-6 dari pemulihan ternak dikawinkan dengan bahan mentah. Bahan mentah seperti apa? Kita cari ayam sebagus mungkin. Nggak peduli mereknya apa, nggak peduli tipenya apa, pasti dominan anaknya. Dalam artian pasti dominan. Misalkan bahan jadi ditemukan dengan bahan mentah lagi, bahan yang kita nggak tahu sifatnya, entah itu pama lagi, kita kembalikan ke pama. Itu maka sifat dari induk, ya saya pernah silangkan bahan jadi yaitu induk komiks silang dengan pama. Pamanya ini pama cacat, pamanya pama kendil. Saya silangkan karena pama tersebut nggak kepake, nggak bisa dipakai, tetap kami silangkan. Dan timbullah legend bujang ayam farm yang bernama komiks, yang bisa dapatkan gelar 4 kali selama 1 bulan 1 minggu ya. Dapat gelar 4 kali berturut-turut dia. Sampai undangan ke Jambi dia yang keempatnya. Yang keempat ini karena istirahatnya 2 minggu, sebenarnya udah bisa cari gelar lagi dalam waktu seminggu. Jadi hasilnya induk bahan jadi saya kawinkan lagi dengan pama. Apa kerjaannya komik? Kalau dia kalah bertekan di lock, dapat musuh super lock, dia anti lock, nimpuk-nimpuk. Ada kalau dia didesak terus, disayapin terus. Benar, saya disayapin terus ayam ini, dia lari sedikit-sedikit, lari pendek sambil nimpuk dia, kepalanya sambil noleh dan sambil nimpuk. Padahal badannya kasar, badannya BK bener, BK bener-bener BK. Itu ada di FB saya M Smart itu. Apa itu fotonya komiks. Nah. Kemudian dia kalau ketemu mangon itu win pertamanya kan. Ketemu mangon dia lock bakot, ngalung, berenggang, dia nimpuk. Nah, gitu. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang pemulihan ternak. Jadi kalau mau diceritakan semua setengah hari juga nggak kelar-kelar ini. Oke, itu aja sedikit bayangan, gambaran. Siapa yang mau mengupgrade ya silakan. Inilah apa itu pengalaman saya dalam mengupgrade BK. Siapa mau mengupgrade pama malah lebih mudah. Tinggal kita kan kalau pama itu sangat mudah. Jangan dirubah, tinggal cari ukuran. Jangan dirubah masukkan ini itu, nggak perlu. Cari aja misalkan mau upgrade pama, cari mangon yang postur besar, tulang kasar, mainnya bagus. Mudah kok kalau itu. Kalau ternak pama sama mangon itu sangat mudah. Saya udah lakukan dan ada di Telegram saya. Telegram saya namanya Bujang Ayam Farm, ada cek aja di sana, ada videonya juga. Hasil ternak saya pama silang Birma, ukurannya besar juga. Ya. Mainnya di bawah, kiri kanan apa itu? Melonceng di bawah, kiri kanan jamret depan gitu mainnya. Oke, itu aja. Terima kasih.